وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, ya, sehingga kita bisa sholat subuh, kemudian melanjutkan dengan kajian. Dan kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Muamalah Ribawi dan Bahayanya, karya dari Al-Ustadz Khalid Samhudi. Dia ini mudir kalau nggak salah ya, dari Pondok Ibnu Abbas Ragen. Ya, dari daftar isinya, ya, pengharaman riba, balasan makan riba, implikasi, definisi riba, jenis riba. Ya, sebenarnya ini pernah kita bahas, tapi nggak apa, namanya ilmu diulang-ulang itu malah bagus. Ya, jadi kita ulang-ulang agar kemudian kita perhatian. Barangkali kemarin-kemarin ada yang nggak perhatian, ngantuk, tidur. Terus sekarang ngantuk dan tidur lagi, besok diulangi lagi, ngantuk, tidur lagi, ya udah nggak dapat apa-apa. Maka baiknya perhatian ya. Kemarin perhatian, sekarang perhatian, besok perhatian, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Manifidina azani Allah wa yakum muqaddimah. Muamalah maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman dulu. Zaman klasik itu zaman dulu. Bahkan zaman purba, artinya ada muamalah itu. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Kita pengen punya motor, kita pengen punya ini. Ya. Maka ini membuat orang melakukan berbagai macam cara pertukaran. Ada yang pakai barter, ada yang kemudian jual beli, yang kompleks dan multidimensional. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewa, yang berhutang dan berpiutang, pemberi utang atau yang diberi saksi, sekretaris, juru tulis, hingga calo atau broker, semuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang macam-macam. Selain itu, transaksi muamalah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sarana atau media, fasilitator, dan seterusnya. Oleh karena itu, muamalah maliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam akan tampak kepentingannya bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan, khususnya level-level menengah ke atas. Orang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat, dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi. Epistemologi. Seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan, dan sejenisnya. Jadi seorang Ustadz LC pun ngomong ke manajemen, akuntansi, perbankan, dan seterusnya. Artinya ini ilmu ya. Faktanya emang agama nggak bisa dipisahkan dari ilmu-ilmu yang lain gitu. Apalagi kalau urusannya bisnis ya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung dapat dibutuhkan oleh pendidikan modern seperti komunikasi, informasi, dan seterusnya. Itu dalam standar kebutuhan seorang wirausaha. Nah, bagi muslim dibutuhkan persyaratan lebih untuk menjadi bisnismen atau pengelola usaha yang berhasil, karena seorang muslim harus selalu terikat dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, yaitu dengan ilmu Islam. Intinya itu gini loh, kamu tuh mau belajar ilmu-ilmu umum ini, itu bagus-bagus saja. Cuman sebagai seorang muslim juga harus belajar syariat Islam. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim masuk ke dunia bisnis dengan pengetahuan kosong. Di antara pemahaman yang sering terjadi, di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin adalah muamalah maliyah, adalah permasalahan riba. Jadi dia pintar tuh dagang, dia pintar tuh bisnis, dia pintar manajemen, tapi riba nggak paham, akhirnya bisnisnya masuk dalam wilayah riba. Nah, oleh karena itu maka kita harus paham bahwasanya riba itu terlarang, sehingga kita harus belajar. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.